Jika sebuah band sudah mempunyai haters, ada kemungkinan yang akan terjadi. Kalau band itu bubar, berarti band itu akan segera terkenal. Namun, sang pentola Nickelback mempunyai pendapat berbeda. Haters akan selalu menjadi haters, dan Chad Kroeger menyukai hal itu. Sang frontman mengakui, dengan adanya haters, Nickelback bisa terus ada sampai sekarang. Para haters itu muncul semenjak crowdfunding yang terjadi di Inggris. Ketika itu, ada seseorang yang mempunyai program untuk melarang Nickelback tampil di Inggris. Chad Kroeger juga menambahkan kalau seandainya para haters itu berhenti, maka tidak akan ada kontroversi lagi. Menurutnya, jika kontroversi pada Nickelback habis sejak lama, Chad pasti sudah membubarkan band ini. Lantas, kenapa band ini bisa dibenci? Awalnya, mereka adalah band cover dari Hannah, sebuah kota kecil yang terletak di Alberta, Kanada. Nickelback dibentuk pada tahun 1995 oleh vokalis dan gitaris ritme Chad Robert Kroeger dan saudaranya, basis Michael Kroeger. Grup ini mendapatkan namanya dari Mike, yang bekerja sebagai kasir di Starbucks, di mana dia sering memberikan uang receh 5 sen sebagai imbalan untuk pelanggan yang membayar, dan seringkali mengucapkan, "Here's your Nickelback." Kroeger bersaudara segera bergabung dengan sepupu mereka Brandon Kroeger sebagai drummer dan seorang teman lama bernama Ryan Peake sebagai gitaris backing vokal. Keempat orang berbakat ini pun muncul dengan membawakan lagu mereka sendiri dan memutuskan untuk pergi ke Vancouver, British Columbia pada tahun 1996 untuk merekam materi lagu mereka di studio teman. Hasilnya adalah rilisan EP pertama mereka bertajuk Heisher yang hanya berisi 7 lagu. Namun, semua tidak berjalan seperti yang apa mereka inginkan. Selama proses rekaman materi mereka di Turtle Recording Studios di Richmond, British Columbia, Brandon tiba-tiba mengumumkan niatnya untuk keluar dari band karena dia ingin mengejar jalur karir yang berbeda. Terlepas dari masalah ini, anggota band yang tersisa melanjutkan merekam album debut studio pertama mereka, Curb, pada September 1996 di bawah naungan Shoreline dengan bantuan produser Larry Henshaw. Dan begitulah karirnya dimulai. Lagunya menyebar ke semua stasiun radio. Bahkan salah satu lagunya, Fly, adalah video musik yang sering terlihat di Much Music. Ini adalah kesuksesan awal yang membantu meningkatkan popularitas Nickelback. 2 tahun kemudian di tahun 1998, mereka merilis album kedua The State di bawah naungan Roadrunner Records. Leader of Man adalah single utama dari album ini, diikuti oleh All Enough, Breathe, dan Word to Say. Album ini menduduki posisi puncak nomor 130 di Billboard 200. Di tahun 2001, Nickelback merilis album ketiga mereka yaitu Silver Side Up. Album ini melanjutkan tradisi Nickelback berupa Dark High Octane Rock dari 2 album pertama band sebelumnya. Album ini juga merupakan album pertama mereka yang sukses secara komersial, menelurkan hits radio seperti How You Remind Me, Never Again, dan Too Bad. Silver Side Up disertifikasi 6 kali platinum. How You Remind Me menjadi lagu nomor 1 di Hot 100 tahun 2002. Pada awal tahun 2003, band ini dinominasikan untuk American Music Awards. Pada tanggal 22 Desember 2010, album ini telah terjual lebih dari 5 juta kopi di Amerika Serikat, lebih dari 2 juta kopi terjual di Eropa, dan lebih dari 8 juta kopi terjual di seluruh dunia pada tahun 2002. Album ini menduduki peringkat ke-47 dalam Billboard's 200 Album of the Decade. Nickelback tiba-tiba menjadi band rock paling sukses di negara Kanada. 2 tahun kemudian di 2003, mereka kembali merilis album studio keempat The Long Road. Meski tidak semoncer album sebelumnya, The Long Road masih terjual lebih dari 3 juta kopi di Amerika Serikat. Jika Silver Side Up meletakkan dasar dan apa yang ingin diungkapkan Nickelback, The Long Road hanya mengikuti pattern tersebut dan menghasilkan sequel yang menarik. Someday menjadi hit, tetapi Fare You Out adalah hit yang lebih baik dan ternyata lebih menarik, yang menceritakan kisah seorang rocker tentang hubungannya nyual yang tidak sehat, yang diselimuti caci maki dan obat-obatan. Mulai tahun 2005, Nickelback menjadi identik dengan rock korporat tanpa jiwa di benak banyak hipster.
Tapi bagaimanapun juga, album All the Right Reasons menjadi penanda di mana drummer baru Daniel Adair telah bergabung dengan grup dan menjadikan band ini lebih populer dari yang sebelumnya. Single utama Photograph, sebuah lagu nostalgia yang menyentuh tentang masa remaja Chad Kroeger, mencapai nomor 2 di tangga lagu pop, dengan 4 single mencapai 10 besar tangga lagu rock populer. Nickelback tidak berkembang secara musikal, tetapi hard rock mereka jelas sangat diminati. Pada tahun 2008, Nickelback menandatangani kontrak dengan Live Nation untuk melanjutkan tur dan mendistribusikan album. Selain itu, album studio ke-6 grup Dark House dirilis pada 17 November 2008, dan single pertama Gotta Be Somebody dirilis ke radio pada akhir September di tahun itu. Album ini dibuat bekerjasama dengan Robert John Muthling, produser atau penulis lagu yang dikenal sebagai produser album untuk AC/DC dan Def Leppard. Dark House menjadi album multi-platinum keempat Nickelback yang terjual lebih dari 3 juta unit di Amerika saja dan menghabiskan 125 minggu di tangga album Billboard 200. Diikuti dengan perilisan album ketujuh mereka Here and Now pada 21 November 2011. Meskipun penjualan album rock secara keseluruhan menurun, album ini terjual 227.000 kopi di minggu pertama. Hingga pada Oktober 2013, album ini telah terjual 2 juta kopi di seluruh dunia. Band ini mempromosikan album dengan tur Here and Now pada 2012 sampai 2013 secara luas dan merupakan salah satu tur tersukses di tahun itu. Nickelback merilis album ke-8 mereka No Fixed Address pada 14 November 2014 dan merupakan rilisan pertama milik band dalam naungan Republic Records setelah meninggalkan Roadrunner pada tahun 2013. Namun, band mengalami penurunan penjualan dan mengecewakan secara komersial. Hingga Januari 2015, No Fixed Address hanya terjual 58.000 eksemplar di Kanada dan gagal meraih status emas di Amerika Serikat. Beberapa lagu seperti Got Me Running Round yang menampilkan rapper Florida juga tidak terlalu menarik perhatian pendengar. Nickelback, band ini banyak dikatakan orang beraliran grunge karena format dan gaya bermain musik mereka mirip dengan band-band grunge asal Seattle seperti Nirvana dan Pearl Jam. Selama perjalanan karirnya, Nickelback cukup banyak dipuji orang karena prestasinya yang cukup membanggakan walaupun berasal dari luar US. Nickelback pernah masuk dalam The Adult Pop Artist of the Decade versi Billboard Magazines, dan pada tahun 2000-an, penjualan albumnya di Amerika sempat ada di nomor 2 setelah The Beatles untuk band yang berasal dari luar US. Akan tetapi, di samping pujian, kritik juga cukup luas ditujukan pada band ini, terutama pada lirik lagunya yang banyak bertemakan hal negatif, seperti seks, prostitusi, mabuk, obat terlarang, dan hal tabu lainnya. Bagi para pemusik lain, tema seperti ini menjadi tema kejujuran, terbuka, dan apa adanya. Tetapi bagi banyak pemerhati dan pengkritik musik, hal ini menebar isu amoral dalam masyarakat. Nickelback pun juga banyak dikritik karena tidak kreatif dalam berkarya. Karya musik mereka cenderung stagnan, tidak berkembang. Bagi sebagian orang mungkin itu bagian dari idealisme bermusik, tapi bagi industri musik, hal itu menjadi tanda tidak adanya kreativitas atau ide baru dalam bermusik. Meski kerap dihujat, Nickelback menunjukkan hasil karya yang ciamik. Ini dibuktikan dengan album ke-9 mereka, debut di posisi kelima US Billboard 200. Single pertama dari album ini dirilis pada Februari 2017 dengan judul yang sama seperti albumnya. Kemudian single kedua Song on Fire dilepas pada 28 April secara umum. Album ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Di luar proses bermusik, kontroversi sempat terjadi pada Nickelback. Salah satunya perseteruan antara Chad Kroeger dengan vokalis Slipknot Corey Taylor. Kroeger menyebut Stone Sour sebagai peniru Nickelback. Kini giliran sang vokalis Stone Sour itu menyebut Chad Kroeger sebagai seorang idiot yang berwajah seperti kaki. Taylor membalas pernyataan vokalis Nickelback itu lewat wawancara di Radio Arizona. Taylor yang juga menjabat sebagai vokalis Slipknot itu membahas komentar Kroeger satu persatu. Ia menanggapi klaim Kroeger yang menyatakan bahwa Taylor dapat menulis lagu hits dengan mudah. Saya tidak pernah bilang menulis lagu hits adalah hal yang mudah dilakukan. Saya juga tidak tahu Kroeger hidup di planet mana. Sepertinya ia hidup di planet Kroeger, dan tempat itu pasti dipenuhi ganja karena ia adalah seorang idiot, ucap Taylor.
Taylor berkata, ia tadinya sudah siap mengomentari Kruger, tapi ia justru berhenti ketika mulai membaca komentar yang bertebaran di dunia maya. Saya tidak perlu berkomentar lagi, banyak yang tidak suka padanya, itu saja komentar saya, ujar Taylor. Masalah yang tersisa bagi Taylor adalah pernyataan Kruger soal topeng yang dipakai Slipknot. Kruger menyebut pilihan tersebut sebagai gimmick atau pencitraan untuk pemasaran album dan penjualan tiket konser Slipknot. Dia bebas bicara berkomentar apa saja. Yang pasti, saya sudah pernah dipilih sebagai sexiest dude in rock walau memakai topeng. Sementara dia sudah 2 kali terpilih sebagai ugliest dude in rock walau tidak memakai topeng, tegas Taylor. Walau demikian, Taylor mengatakan, ia tak punya masalah dengan personel Nickelback yang lain. Ia mengaku berteman dengan basis Nickelback sekaligus adik Chad, Mike Kruger. Inilah yang membuat saya sulit berkomentar tentang Nickelback. Karena tak ada satupun dari mereka yang bermasalah dengan Stone Sour. Masalahnya adalah dia, jadi lebih baik Anda diam dan meringkuk di kasur dengan bantal Hello Kitty, ucap Taylor. Kini Nickelback telah memiliki 10 album studio penuh, terakhir yaitu Get Rollin' yang dirilis November 2022 lalu dengan single andalan San Quentin. So, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Apa benar band ini adalah band yang paling dibenci di seluruh dunia sama kayak Limp Bizkit? Boleh banget ya, tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke sekian, saya udah capek dan salam rock and roll.